Oke, shalom teman-teman yang ada di YouTube. Sebentar lagi kita akan mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, siap mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, ambil alih hamba dalam nama Yesus. Hambanya alatmu, sembunyikan di balik kuasa salibmu, penuhi dengan otoritas wibawa ilahi. Hanya hikmat surgawi yang hamba gunakan. Hamba berbicara bukan dengan pengertian hamba, berjaga di pintu mulut bibir hamba. Hanya kebenaran firman-Mu yang hamba beritakan dan namamu yang ditinggikan. Tuhan, kami sepakat menghancurkan tiap benteng keakuhan manusia, tiap siasat-siasat musuh. Kuasa darah Yesus melingkupi kami, keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun berada. Juga jaringan WiFi elektronik yang kami gunakan. Kau tutup bungkus dengan darah Kristus. Setiap firman yang diberitakan tidak pernah kembali sia-sia. Setiap firman mengoreksi, menutrisi, mendewasakan kami. Berfirmanlah Tuhan, celikkan mata hati kami seperti kau mencelikkan Lydia. Hati kami siapkan seperti tanah yang subur. Biar firman bertumbuh, berbuah, dan berdampak di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semua teman yang di YouTube, di Zoom, di TikTok. Selamat siang Nusantara. Mungkin sambil menikmati makan siang yang wow, saya yakin lezat. Ada yang makan nasi Padang ya. Ini jam 12 ya. Anda makan rohani bisa sambil maksud saya Anda sedang makan makanan jasmani, cocok sekali dipadukan dengan makanan rohani. Apalagi ini agak makanan keras, saudara ya. Karena bicara kepemimpinan, saya dosen kepemimpinan Kristen dan saya suka berbagi, ya itu akan membuat saya semakin diperdalam, dipertajam dan saya yakin kepemimpinan itu tidak bicara jabatan, itu bicara panggilan, itu bicara pengaruh karakter, itu bicara dalam ruang lingkup apapun. Anda ibu rumah tangga, Anda pemimpin, Anda apapun profesi Anda dan ini untuk Anda dari pengaruh untuk kita semua. Warisan, saya ulang, dari pengaruh menjadi warisan. Kalau bicara warisan, bicara uang, hepeng, harta. Ya, betul ini harta. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga juga adalah teladan hidupmu. Ibu pendeta, nggak usah nyanyi, Ibu pendeta. Ibu langsung khotbah saja. Baik-baik. Saya memahami perasaan Anda semua. Saya mohon maaf chatnya tidak bisa saya balas satu-satu. Kalau perlu doa dan perlu pertanyaan DM saya. Dan tolong dugaan doanya supaya firman ini disampaikan dengan maksimal ya saudara. Jadi tadi sudah saya tahu dari pengaruh jadi warisan. Ketika kepemimpinan menjadi ekosistem yang terus hidup. Nah, tema besar kita adalah kepemimpinan mencapai kematangan. Siapkan para pemimpin, siapkan pena kertas, catat. Pena kertas catat. 70% sudah di tangan. Nah, apalagi kalau Anda tenang, Anda menyerap. Nah, ini perlu banget nyanyi-nyanyi kayak gini ya. Baik, 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 saudara. Jadi kepemimpinan mencapai kematangannya ketika menghasilkan ekosistem yang terus hidup. Pemimpin yang matang itu tidak hanya membangun keberhasilan pribadi, tetapi dia membentuk koneksi, dia membentuk budaya, dia membentuk penerus, nilai, dan warisan yang tetap mengarahkan orang kepada Kristus. Saudara, saya akan memberi beberapa ayat kunci. 2 Timotius 2 ayat 2, ayat pendukung F11 sampai 16 dan Roma 16 ayat 1 sampai 16. Tenang aja, saya akan lambat-lambat. Kita harus eksegesis dulu ayat-ayat ini. Nggak boleh langsung meluncur-meluncur saja begitu, saudara ya. Saya akan bawa Anda lebih dalam dengan ayat-ayat ini semua. Ayat apa tadi itu semua? Ya, jadi tema besar kita tadi apa? Kepemimpinan yang mencapai kematangannya. Wow, ini agak berat, saudara ya. Ketika menghasilkan ekosistem, jadi ini jangka panjang ya. Ada transformasi, ada perubahan, ada generasi penerus. Ya, jadi kalau kita baca, buka Bible-nya, 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Nah, jadi ayat ini merupakan salah satu prinsip kepemimpinan paling penting dalam seluruh perjanjian baru. Jadi Paulus sedang mendekati akhir hidupnya. Dia tidak sedang memikirkan bagaimana mempertahankan posisi, tetapi bagaimana Injil tetap hidup bahkan setelah dia mati. Wow, ini besar banget hatinya. Disinilah terlihat puncak kematangan seorang pemimpin. Dalam surat 2 Timotius ditulis ketika Paulus di penjara untuk kedua kalinya, keadaannya berbeda dari penjara pertama. Banyak rekan meninggalkannya. Nah, Nero sedang menganiaya gereja pada saat itu, Kaisar Nero, dan kematian Paulus sudah sangat dekat. Namun menariknya di sini, Paulus tidak sibuk membicarakan dirinya, walaupun dia tahu dia bentar lagi mati, saudara. Bentar lagi dibunuh, mungkin disiksa dulu, ya saudara. Dia udah banyak mengalami banyak penyiksaan, saudara. Dari sini kita belajar bagaimana Paulus berani bayar harga habis-habisan untuk Injil, saudara. Paulus tidak sibuk membicarakan tentang penderitaannya yang dia lakukan. Dia sibuk menyiapkan, memastikan estafet Injil tidak berhenti. Artinya pemimpin dewasa tidak sibuk mempertahankan jabatan, tapi dia sibuk memastikan generasi berikutnya berhasil. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Ajaran, artinya apa di sini? Ajaran yang kau terima secara langsung. Jadi Paulus tidak sekedar beri teori. Timotius melihat teladan hidup Paulus secara langsung, melihat penderitaannya, integritasnya, kasihnya, pelayanannya. Jadi kepemimpinan Alkitab tidak hanya ditransfer melalui kelas, tidak cukup dengan kelas ini, tapi melalui teladan kehidupan. Iman itu diwariskan melalui teladan kita. Iman kita wariskan dengan teladan hidup kita pada anak-anak itu lebih bicara lebih keras. Jadi ini bukan sekedar informasi, saudara. Di depan banyak saksi, katanya. Disaksikan oleh banyak orang artinya. Ini menunjukkan ada transparansi, akuntabilitas, integritas publik. Jadi pemimpin tidak membangun rahasia, dia membangun kehidupan yang dapat diperiksa, dapat terlihat transparan. Orang yang nggak transparan pasti orangnya banyak bohong, saudara. Aku pernah ini sama pendeta banyak bohong aja bohong uang persembahan udah gerejanya kecil ya semua jemaatnya kecil masih bohong juga uang persembahan ya ketahuan banget kan langsung bohong gitu kita kasih persembahan berapa nggak perlu saya bilang dia bilang persembahan hari ini begini itu rasakin dia banyaknya bohong dia lupa kalau di situ ada 3 kali persembahan gitu ya saudara begini kayak mana mau dipakai Tuhan dia malah udah gereja kecil orangnya juga kecil hatinya juga kecil. Ya, yang dia pikir aku cari untung, cari untung, cari untung. Nggak usah kau jadi pendeta kalau kayak gitu mata duitan ya. Masih lebih mending kau pengusaha berarti pendeta. Dari pendeta, semua yang kau pikirkan carinya uang, uang, nilap-nilap uang gereja. Tutup aja gerejamu. Kalau kau ngeluh-ngeluh soal gereja, karena yang kau peralat, ya hanya untuk ngambilin uang, uang. Malu kayak gini. Ingat Ananias dan Safira, udah gitu bohong. Bohongnya disebarkan lagi. Jemaat dihasut untuk berbohong, saudara. Aduh, ini untunglah Tuhan mengeluarkan saya dari tempat-tempat seperti ini, saudara. Ya, saya tuh udah betul-betul nggak nyaman dengan tidak adanya integritas, tidak adanya jujur. Ya, hal kecil aja kok nggak jujur, saudara ya. Ya, aku gemes sama yang kayak gini. Jadi, di sini pemimpin tidak membangun rahasia. Dia membangun kehidupan yang dapat diperiksa. Percayakanlah artinya menitipkan sesuatu yang sangat berharga. Ini dipakai juga dalam dunia perbankan kuno. Artinya, menaruh harta berharga kepada penjaga yang dapat dipercaya. Paulus melihat Injil sebagai harta. Jadi pemimpin itu bukan pemilik Injil, dia hanya penjaga umat Allah. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Artinya apa orang yang dapat dipercayai? Ini bukan berarti orangnya harus paling pinter, paling terkenal. Tidak, tapi pilih yang setia. Yang baik belum tentu setia, tapi percayalah yang setia itu baik. Setia, setialah. Saya sambil nortor. Setialah sampai mati. Supaya saya nggak ngantuk juga, saudara. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Saudara, sulit menemukan orang yang setia. Orang yang ngakunya baik banyak.
ya saudara, tapi yang setia. Pasti dia baik. Kadang dia menegur kita, tapi dia tetap hadir. Bahkan di titik terendah kita. Ini sahabat yang setia. Kesetiaan selalu mendahului kapasitas. Kesetiaan dan ketulusan kiranya mengawal aku. Nggak apa-apa orang memanfaatkan ketulusanmu. Tapi tinggalkan orang itu kalau udah terlalu keterlaluan. Ada batasnya, bos. Nanti dia kena balasannya kalau suka memanfaatkan. Tapi tetaplah jadi orang yang tulus. Jangan ikuti itu. Jangan juga kau mau kayak gitu. Ada orang baik kau manfaatin. Karena kau udah tahu sakitnya kan. Nah, jangan. Tapi tetaplah tulus. Tetaplah tulus. Kau akan bertemu dengan orang-orang yang tulus juga nanti. Saudara, jadi Allah lebih mudah memperbesar kapasitas daripada memperbaiki karakter. Yang juga cakap mengajar orang lain katanya. Cakap bukan cantik mengajar orang lain ya, jangan salah. Jadi mereka itu, yang cakap itu artinya dia mampu memperlengkapi generasi berikutnya. Ada 4 generasi. Ya, di sini kita lihat bagaimana generasi Paulus yang udah gak tua-tua, Timotius yang muda-muda sekali, dan orang-orang yang setia, baik yang tua, yang muda tapi setia, karena yang tua, yang muda juga banyak yang gak setia, saudara ya. Nah, dan juga orang lain. Inilah yang disebut multiplikasi kerajaan Allah. Bermultiplikasi, itu yang Tuhan inginkan. Saudara, dari sini kita melihat kepemimpinan itu bukan tentang seberapa banyak orang mengikuti kita, tetapi seberapa banyak pemimpin baru lahir melalui hidup kita. Makanya kalau udah kepemimpinannya salah, itu yang mengecil-ngecilkan kapasitas itu udah nggak benar. Langsung tinggalkan aja baik-baik. Tetap punya hati yang besar, hati yang tulus ya saudara ya. Nah kalau udah dikecil-kecilkan kapasitasmu, itu kita udah bisa baca pemimpinnya gimana. Dan itu bukan tentang seberapa yang banyak ngikut, tapi yang kita lahir memimpin. Di sini prinsipnya kepemimpinan selalu bersifat generasional. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini Allah yang selalu berpikir Allah kita itu berpikir lintas generasi, generasional. Kerajaan Allah tidak dibangun melalui satu tokoh, tapi ada estafet, estafet, saudara. Pemimpin itu dipanggil untuk memperlengkapi, bukan menggantikan Kristus. Bukan kamu pusatnya. Kalau kamu pusatnya berarti there is something wrong with you. Pusatnya Kristus, Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kristus memberikan kepada kita. Jadi ada jenjang, Saudara. Jenjang. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah, ada rasul sekalian gembala, ada nabi sekalian gembala, ada penginjil sekalian gembala, ada pengajar sekalian gembala. Ada yang gembala aja. Nah, biasanya gembala sama pengajar ini harus bisa dia, biar dia bisa hemat juga keuangan. Ya, biasanya gembala dia punya banyak talenta ya, saudara ya. Tapi bukan berarti rasul dia tidak gembala, ada juga ya. Jadi semua ada tingkatannya, ada karunianya. Ada yang diberi 2 talenta, ada yang 3. Nggak usah iri, nggak usah iri. Kembangkan apa yang ada padamu. Nggak usah kau pikirin orang ya. Jadi bukan supaya jemaat bergantung pada pemimpin, tetapi supaya semua orang menjadi dewasa. Pemimpin besar itu membuat dirinya semakin tidak dibutuhkan. Karena apa? Karena jemaatnya bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kalau ada pemimpin yang menghambat pertumbuhan jemaat dengan alasan pertumbuhan adalah tanggung jawab sendiri-sendiri. Gak usah kau buka gereja, On. Ya, kamu sebagai pemimpin bertanggung jawab juga dengan pertumbuhan. Jangan cuma kau minta uangnya. Lalu kalau soal pertumbuhan, kau bela-bela diri. Ya, oh, iya, kalau gitu kok nggak usah jadi gembala. Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku. Kalau sampai ada domba yang kau batasi bertumbuh, jangan dia bertumbuh. Kerdilkan, kerdilkan. Oh, kamu gagal jadi pemimpin. Pemimpin apa seperti kamu? Ada banyak begini saya lihat. Entah kenapa bisa ada gereja-gereja kayak gini. Ada ya, kapasitasnya dikecil-kecilkan sama dia. Ya, dia udah tahu. Itu namanya dia pemimpin insecure, insecure. Kalau gitu kembangkan kapasitasmu. Jangan kau insecure, lalu kau kerdilkan orang jahat kok itu namanya. Berdosa kok begitu. Ini. Dia ini sebenarnya berpotensi. Tapi
Dia tidak boleh bertumbuh. Nanti dia lebih hebat dari aku. Ku gembal. Hmm, akan kubunuh potensi jemaat. Hmm, ku jadikan. Padahal dia pintar. Dia sudah S3. Ku jadikan koletak saing kamu. Ku gembala. Gembala apa kayak kamu? Gembala lapet kayak kamu. Maaf, maaf. Ada yang begini, saudara ya. Aduh, aku ketawa yang seperti ini. Tapi begini-begini kita harus tulus sama yang begini-begini. Ini insecure namanya, saudara. Insecure. Mungkin juga bukan dia yang salah, saudara. Tapi nggak benar yang kayak gini, saudara ya. Oh, ini dia. Kita nggak usah pakai dia. Kita anggap kayak nggak dianggap. Kalau dia kasih dana, kita salam. Kalau nggak pura-pura, kita pergi. Nah, kayak gini gembala ya. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau kau cuma memanfaatkan jemaatmu, lalu kau halangi pertumbuhannya. Kau tahu, pikir, jemaat yang lain kan nggak tahu. Tuhan tahu, bos. Selalu ada tabur tuai. Kita pemimpin, kita bertanggung jawab dengan yang kita pimpin. Jangan kau cuci tangan, ambil untung doang. Lalu kau pergi. Tuhan tanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan kau batasi domba itu bertumbuh. Jahat kau nih sebagai pemimpin. Banyak yang kayak gini. Insecure, insecure. Bertobatlah kau. Justru saat kau ngangkat orang lain, kau terangkat. Orang juga bisa nilai sekarang, bos. Orang ya, ini dibatasi yang ini. Ini pasti supaya jangan ini lebih. Tahu dia walaupun dia diam-diam aja. Dunia ini berputar, ada saatnya kau pensiun, kau malu sendiri nanti. Ada saatnya kau butuh dia. Kau sudah malu gigit jari. Ini yang dulu pernah ku batasi ya. Oh ini ku halang-halangi cuman ku manfaatin doang. Habis-habisan dia ku manfaatin. Gak pernah ku biarkan dia bertumbuh. Ku kasih pun kesempatan tidak. Ada saatnya Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Kau usah kau takut ketika kau mengembangkan orang lain. Kalau kau mengangkat orang lain, dia nggak akan pernah lebih tinggi dari kamu. Justru disitulah kekristenan. Ketika kita mengangkat orang lain, mungkin kelihatan dia bisa menggeser posisi kita. Padahal sebenarnya kita tidak akan pernah tergeser. Tuhan ingat setiap kebesaran hati seorang pemimpin. Dan saya bilang sama kamu, hanya pemimpin besar, berhati besar, bisa jadi pemimpin besar. Kalau kamu insecure, insecure, cuman di situ kamu nanti menang mungkin. Kau berpikir aman, dia sudah pergi. Aku bisa sembunyi dengan topengku. Aku selamat posisiku. Sebenarnya jemaat udah tahu, orang-orang juga udah tahu, cuman diem. Ada saatnya kau nanti butuh dia. Ada saatnya Tuhan akan pertemukan kau dengan dia lagi. Di situ kau malu, saudara. Malu. Tapi ketika kau mengingat dia, kalau ada yang mendengar ini, bertobatlah. Ketika kita mengangkat orang lain, kita yang terangkat. Posisi kita nggak akan pernah digantikan, saudara. Karena promosi dari Tuhan, saya katakan, promosi dari Tuhan. Kau berhati besar sebagai pemimpin, kau tetap lebih besar. Tuhan ingat bagaimana. Inilah pemimpin yang benar. Musa tidak pernah tergantikan oleh Yosua. Semua punya peluangnya masing-masing. Ketika Saul insecure, insecure sama Daud, justru dia tersingkir. Lain hal kalau seandainya Saul tidak pernah iri dengki dan menyingkirkan Daud. Mungkin ceritanya berbeda. Jangan kau jadi Saul-Saul. Banyak sekarang pemimpin Saul yang merasa terancam, pura-pura lah dia. Kalau Saul kan lebih terang-terangan. Dengan cara tidak menganggap ataupun hanya memanfaatkan uang lalu menyingkirkan pelan-pelan. Itu udah Saul, saudara. Ada saatnya kau tabur, yang kau tabur ini mungkin jemaatmu nggak tahu, Tuhan tahu. Apalagi kau belajar kepemimpinan ya, tapi kau nggak tahu caranya begini. Malu kamu nanti. Jadi kalau kau sekarang punya kesempatan karena kita punya proses kita masing-masing. Jadi saya katakan, jangan pernah kau nyingkir-nyingkirin orang hanya karena kau insecure. Kau tidak akan pernah tersingkir hanya kau mengembangkan orang lain atau menempatkan orang lain pada tempatnya. Ya, tulus, 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 tulus pada tiap orang, tulus. Dan kita mulai. Injil berkembang melalui jejaring, bukan individualisme. Roma 16 ini menyebut puluhan nama. Ada
PB, ada Priscilla, Aquila, Andronicus, Yunia, Urbanus, Stakis, dan banyak lagi. Jadi jaga hubungan. Jangan ada yang kayak gini, pendeta, saudara dia yang ngajak saya gabung, dia melihat saya nggak bisa dia manfaatkan lagi, dia blok saya. Dia yang ngundang saya khotbah, dia yang batasi saya khotbah, padahal cuma di Zoom, saudara. Syukur saya masih mau diundang karena saya nggak pernah bedain mau dua orang saya hadiri. Tapi ini kadang ya yang kecil yang nggak dihitung kayak gini nggak tahu diri gitu ya saudara ya. Ya jemaatnya cuma 4 orang itu pun jum ya kadang 4 kadang 7 sombongnya minta ampun saudara. Ya kita udah mau membawa khotbah walau nggak dibayar saudara ya. Saking kita menghargai jiwa-jiwa. Dia blok kita. Dia permalukan kita saudara. Dan sama orang kita dikatain, kebaikan kita dia permalukan. Bukan bayar Priscilla, Guna Priscilla, karena itu kublok. Ini orangnya kayak mana ini inang-inang gini ya. Depan kita beda, belakang kita beda. Sama setiap orang kita diomongin karena rambut kita pirang. Dicari-cari kesalahan kita. Dia aduh, ada pendeta kayak ini mata duitan juga deh nih. Dia berpikir seperti dia Debbie Baazir, dia bilang, sudah aku mendengar dia. Oh, Debbie Basir dapat mobil. Ya, Debbie Basir dapat mobil ada prosesnya. Tidak seperti kamu. Kamu tuh semua yang kamu pikirin untung rugi. Ya, ada pendeta yang nggak dibayar, kamu manfaatin, kamu bilang ke semua orang itu Priscilla nggak dibayar, nggak usah dibayar. Poya-poyakan aja uangnya. Kalau kamu orang miskin, nggak kamu bayar nggak apa-apa. Ini bukan soal uang. Tapi kamu benar-benar memanfaatkan dan namanya mempermalukan. Untuk Natal, Natalnya di hotel, orangnya orang-orang kaya, tapi pendetanya nggak dibayar. Karena apa? Karena dia tahu itu pendeta biasa nggak dibayar. Karena saya melayani para janda. Itu bukan soal uang, nggak kamu bayar juga nggak apa-apa. Nanti kan kamu kena memperingatkan ini. Jangan memanfaatkan pendeta yang tulis kalau dia nggak dibayar. Karena dia melayani siapa? Dia melayani parkir miskin. Emang kamu parkir miskin? Dia melayani para janda. Emang kamu janda? Jangan kamu pakai Natalnya di hotel mewah, saudara. Banyak sisa duitnya. Ini pendetanya juga nyumbang. Pendetanya karena didengar baik, manfaatin aja, kurangin. Kita taruh door prize. Saya mengingatkan ini bukan karena soal uang. Tapi saya juga tetap nggak membalas kok, saudara. Tapi supaya nggak sial para pelaku-pelaku yang begini. Banyak orang begini. Bukan nggak ada duit, saudara. Bukan duitnya juga gitu ya. Tapi karena rasa iri, rasa dengki, kemudian mereka saling berkonsultasi. Oh ini baik, cuman kita manfaatin. Uang banyak, tapi jangan kasih sama dia. Kan dia baik, dia biasa nggak dibayar. Itu sedang menghina, bukan menghina hamba Tuhan ini. Itu sedang menghina Tuhan. Kamu siapa? Tuhan itu memikirkan para hambanya. Mungkin hambanya tulus, jangan kamu begitu. Kamu orang kaya, jangan kamu seperti itu. Ya, itu tuh bagus tuh pendetanya dia udah nyumbang dia. Sebenarnya dia udah nggak bayar, tapi tetap juga kurangin. Kita poya-poyakan untuk door prize. Kamu sial. Saya nggak ngutukin, tapi kamu bisa lihat nanti. Tuhan hukum orang-orang yang mempermalukan hambanya seperti ini. Orang yang baik, kamu porotin begini. Padahal kamu bukan orang kaya, padahal bukan uang kamu. Ya, kamu juga nyumbang sedikit, tapi karena rasa irimu, rasa dengkimu sama orang gak bilang itu pendeta tuh rambutnya pirang. Nah, ini lagi pendeta ini udah dibantu. Dia bilang ke orang-orang, itu Priscilla, panggil-panggil aja dia suka nyumbang dan jangan bayar dia. Ya, segininya. Aku yang dibayar-bayar. Udah pelayarannya saya lihat nggak maju-maju. Kenapa? Karena niat dia cuma cari duit, saudara. Memampatkan orang, lalu iri dengki sama orang. Bertobat kau, kalau kau dengar ini. Bertobat kau. Karena aku mengasihimu. Ini bukan soal uang. Tapi itu namanya mempermalukan hamba Tuhan. Ya, kamu belajar dari perempuan Sunem, ya. Bukan urusan kamu itu pendeta mau orang kaya, mau dia biasa nggak dibayar. Jangan kau manfaatkan dan kau buat sama semua orang kau sounding supaya terus memanfaatkan dia. Jahat kamu. Makanya ada sakit penyakit nanti. Bukan soal itu. Karena bukan uang kamu, tapi kamu iri dengki mau morotin orang. Nggak puas-puas kamu. Padahal dia baik sama kamu. Kenapa kamu jahat sama dia? Padahal kau pendeta. Padahal kau juga pendoa. Nah, sama-sama pula kalian sepakat. Lebih baik kita foya-foyakan. Ya ampun, bukan soal uang, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau kau janda miskin, kalau kau prasejahtera, ya tapi jangan
begitu memperlakukan hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhannya, ya. Apa yang perlu dibayar? Kata firman Tuhan di Lukas, setiap orang berhak menerima upahnya. Kamu tulis untuk cari dana pembicaranya segini, tapi kamu kurangi karena orang dalam kamu bilang, orang kaya kamu bilang, kamu berdosa. Itu pendeta itu tetaplah tulus, kalaupun kau sering dimanfaatkan, sering hanya dihabisi gitu, nggak dikembangkan, udah gitu diomongin, udah baik diomongin, saudara. Bingung ya, karena dia nggak tahu kalau sekolah itu mahal, saudara. Yang dia tahu orang kaya dia bisa nggak dibayar. Kamu memangnya orang miskin, janda miskin, kamu sedang menghina dia. Dan sebenarnya kamu tidak sedang menghina dia, kau sedang menghina Tuhan. Makanya kata Tuhan, jaga hatimu dari iri dengki, iri dengki. Dia nggak ada salah sama kamu. Tapi kamu cari gara-gara sama dia. Ya, jadi saya mau katakan, miliki hati yang besar, hati yang benar. Nih, banyak pendeta begini, saudara, salah kaprah. Ya, banyak juga jemaat, pendetanya yang baik begini, cuma dimanfaatin, dihabisin gitu, saudara ya. Itu juga nggak benar. Belajar dari perempuan Sunem. Dia menghormati hamba Tuhan. Tahukah Anda, hamba Tuhan itu alatnya Tuhan. Jangan kau katain hamba Tuhan. Apalagi dia nggak pernah berurusan. Ya kalau hanya sekedar rambutnya pirang, jangan kau katain. Ya, ini nggak perlu penampilan ini kau kritik. Ya, yang penting lebih berdosa kau iri dengki, lebih berdosa kau menghasut-hasut dia daripada sekedar rambutnya pirang. Memang bawaannya udah rambutnya pirang. Mau dibilang apa? Ya, masa kau paksa dia rambutnya harus hitam jadi pendeta? Kan dia udah pirang lahirnya. Saudara, kita balik kepada para pemimpin besar ini. Dari Barnabas kita belajar. Barnabas membangun pemimpin baru. Kisah para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas mencari Saulus. Dia tidak takut tersaingi. Dia justru mengangkat orang yang lebih berbakat. Ini kamu para pendeta-pendeta yang insecure dengan jemaatmu yang mungkin dia sekolah, kamu nggak sekolah. Tiru Barnabas, jangan kau singkirkan yang sekolah. Kau cari-cari kesalahannya, padahal kau juga punya banyak kesalahan. Kau cari-cari kesalahannya. Ini dia di media sosial banyak ngomong. Kamu rupanya nggak banyak ngomong. Mungkin kamu di media sosial nggak banyak ngomong kali karena kamu nggak tahu mau ngomong apa. Tapi sebenarnya hatimu lebih busuk ketika kamu menyiapkan perangkap-perangkap untuk mengalahkan dia. Siapa sih kita yang sempurna? Pernah nggak kau tegur dengan kasih? Dan sebenarnya kalau diteliti, yang diomonginnya yang benar ya nggak masalah. Itu berarti berhikmat menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan firman, untuk menegur dengan kasih. Yang penting kok nggak sebut nama aja. Ya, tirulah Barnabas. Banyak sekarang gembala ya. Bahkan untuk baca pengumuman pun, yang S3 ini nggak dikasih kesempatan karena dia sudah tahu potensinya. Nanti kita bilang ya, kamu kan orang baru, ya, ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Tapi kembangkan dia, jangan nggak kau kasih dia kesempatan untuk bertumbuh. Kau dosa kayak gitu. Nanti kau malu sendiri. Kita dalam gereja, dalam kerajaan Allah, bukan mengkerdirkan potensi orang. Kalau kita tahu dia berbakat di situ, kita angkat dia. Kau nggak akan pernah tersingkir. Tapi ketika kau meredam dia supaya dia nggak pernah ngomong, karena kau tahu dia pintar ngomong, ada saatnya nanti Tuhan mempermalukan kau. Semua dipertanggungjawabkan. Justru kau akan terlihat sangat kecil. Karena promosi itu dari Tuhan, bos, bukan dari manusia. Kau juga nggak pernah diberi kesempatan, walaupun orang-orang, karena banyak juga kayak gitu. Kadang yang kita kenal, pura-pura nggak kenal, saudara. Saat dia butuh aja dia pura-pura baik sama kita. Setelah dia lihat dia pun nggak mau membantu kita walaupun dia tahu ada cara untuk membantu. Yang begini dia nggak akan pernah naik. Paling dia seputar-seputar itu aja. Dia tahu si Priscilla nggak dipakai, biarin aja. Ah, dia memang pernah sih bantu kita. Dia pernah nyumbang waktu mobil kita kecelakaan asuransi kita tanya. Bapak kita sakit ya dia datang. Ya, kau usah diundang ke gereja kita walaupun kita sudah jadi gembala atau wakil gembala. Rasain nanti dia lebih hebat dari kita. Nggak apa-apa. Nanti pendeta itu lebih pantas diundang sama gereja yang lebih besar daripada gerejamu yang nggak seberapa itu. Mungkin kok anggap udah besar banget. Ah, janganlah si Priscilla dikasih kesempatan walaupun dia pernah baik sama aku, biarinlah. Dari situ kita bisa menilai, ini pendeta hatinya kecil. Dia hanya mau memanfaatkan orang. Tapi dia nggak mau ngangkat orang. Belajarlah kau dari Barnabas. Saya melihat orang yang berhati besar, tidak pernah kecil. Orang yang berhati besar, mau dia cuma tamatan SMA.
dia mengembangkan yang S3, dia mengembangkan bahkan yang S1, S2, S3. Dia nggak akan pernah jadinya kecil gara-gara orang. Gara-gara dia ngangkat orang jadi besar. Justru dia akan semakin besar. Karena promosi itu datang dari Tuhan. Barnabas. Barnabas itu mencari Saulus. Dia tahu Saulus di sini. Pakarnya di sini. Ini Saulus. Dia yang berhati besar. Dan kau tidak akan pernah jadi lebih besar dari orang itu. Dan jangan kecewa kamu orang-orang yang diperlakukan begini. Ketika orang insecure denganmu dan mencoba menyingkirkanmu, saya bilang, jangan pernah menyerah, tetaplah kau tulus, walaupun disingkirkan, tetaplah berhati besar, tetap kau bantu dia kalau susah, karena promosi dari Tuhan, janganlah kau harapkan dari manusia. Orang yang begitu, kita tetap baik. Katakan kerinduanmu itu pada Tuhan. Tuhan akan bawa kau ke tempat yang lebih besar. Dan saya ingatkan kamu yang pura-pura tahu, harusnya kau tahu berbuat baik, tapi kau pura-pura aja karena kau takut tersaingi. Mungkin kau akan tetap naik, tapi kau nggak akan bisa naik lebih tinggi. Karena ketika Tuhan memberimu kesempatan ngangkat orang lain, kau nggak mau, kau merasa terancam. Yang kau tabur akan kau tuai. Ada saatnya juga orang lain nggak akan ngangkat kau. Ya saudara ya. Nah, kita lagi memperbesar kerajaan Allah, bos. Bukan memperbesar gereja kita. Kalau memang gereja kita yang mau kita besar, inilah tembok-tembok gereja malas banget aku lihatnya. Ya, kayak gini. Kita sedang memperbesar kerajaan Allah. Kembangkan karunia. Jangan kau diamin, pura-pura kita diamin. Pura-pura nggak kita anggap gitu. Ada hukum tabur tuai. Ada pertanggungjawaban seorang pemimpin ditanya Tuhan. Mungkin jemaatmu nggak tahu, pura-pura kita jangan terlalu nampak vokal, pokoknya kita diamkan, kita singkirkan, kita nggak apa-apa. Orang juga bisa menilai, bos. Ya, mungkin kau tetap ya dianggap sebagai ini, tapi orang lebih nggak respect. Ada waktunya kau nanti ya hidup ini kan kita ini sementara di sini, saudara. Kau nggak tahu nanti dia jadi apa, kau butuh apa, kan kau udah malu ketika memperlakukan begitu. Tapi saya katakan kalau dia berhati besar, makanya dia calon pemimpin yang besar, dia pasti akan tetap tolong, ya. Nah, saudara, Barnabas ini, dia mencari Saulus, dia tidak takut tersaingi. Dia justru mengangkat orang yang lebih berbakat dari dia. Inilah ciri pemimpin yang matang. Kalau dia takut-takut tergantikan, takut nanti lebih besar, ketakutan ini nanti kita bilang-bilang aja hierarki, makan tuh hierarki. Oh aku duluan, makan tuh. Duluannya cleaning service, duluannya semua. Kau tuh juga gak siapa-siapa. Kembangkan orang berdasarkan potensinya. Kembangkan orang, gak ada yang potensinya. Potensi, tapi dia gak berkarakter. Kau juga sadar, kau juga dipilih Tuhan bukan karena kau layak. Ya, jadi jangan kau pikir dia begini begini. Kau lihat dirimu. Kadang kita melihat selumbar di mata orang lain, balok di mata kita. Kayak mana? Ya ampun, ini dosamu juga banyak. Mungkin dia punya dosa, nggak ada yang sempurna. Jadi jangan kau cari-cari kesalahan dia, lalu kau beberkan ke semua orang, ke semua jemaat, kau hasut kayak kau paling murni. Padahal Tuhan pun banyak mengampuni dosamu. Kau ingat dirimu bahwa kita tidak ada yang layak kalau soal layak. Dia nggak layak, memang dia berpotensi, tapi dia nggak layak. Emang kamu siapa? Kamu lebih layak, kah? Tidak ada kita yang layak. Sekarang bagianmu, lakukan dengan jujur. Kembangkan tiap orang. Jangan sampai orang kerdil di bawah pemimpinanmu. Berarti kamu pemimpin yang insecure. Berarti kamu pemimpin yang gagal. Berarti kamu pemimpin berhati kecil. Kau tidak akan pernah jadi pemimpin besar. Karena pemimpin besar butuh hati besar. No insecure. Kembangkan orang. Kembangkan potensi. Kembangkan karunia. Jadi stop hierarki-hierarki, makan hierarki. Itu hierarki itu nggak ada apa-apanya. Back to the Bible. Saudara, inilah ciri pemimpin yang matang. Pemimpin kecil pasti takut digantikan. Wah, udah langsung tahu kalau kita paling kayak gitu dia nanti. Tapi kita doakan ya, supaya dia bertobat. Tapi pemimpin besar dia mempersiapkan pengganti. Dia menempatkan orang pada tempatnya. Warisan lebih penting daripada popularitas. Kita belajar dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15, Saudara.
Yosua tidak meninggalkan kerajaan. Dia meninggalkan keputusan iman. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Warisan terbesar bukan gedung, melainkan nilai. Paulus menutup hidup dengan damai, saudara. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman." Ia tidak berkata aku telah membangun organisasi terbesar, tetapi aku setia. Kesetiaan itu lebih berharga daripada popularitas. Saya ulang, kesetiaan lebih berharga daripada popularitas. Saudara, dari sini kita belajar kepemimpinan Kristen bukan menghasilkan pengikut sebanyak mungkin, tapi menghasilkan pemimpin sebanyak mungkin. Dan ini hubungan dengan kepemimpinan Kristus. Yesus melakukan pelayanan cuma 3 tahun, saudara. Sama lah, makanya sekolah-sekolah cocok 3 tahun, saudaranya. Jadi, tetapi sebagian waktunya dia pakai untuk membentuk 12 murid. Kenapa? Karena Yesus sedang membangun ekosistem supaya nanti bermultiplikasi. Dia bukan sedang membuat pertunjukan. Wow, ini Yesus leader yang luar biasa, bermultiplikasi. Setelah Yesus naik ke surga, gereja justru berkembang semakin luas. Inilah indikator keberhasilan kepemimpinan. Jadi bagi pemimpin masa kini, bangun manusia. Bukan hanya program, manusianya dibangun. Bukan hanya program. Program dapat selesai. Tapi manusia yang diperlengkapi akan terus melayani dan mengembangkan karya Allah. Investasikan waktu pada generasi berikutnya. Pemuritan yang konsisten ini melahirkan pemimpin yang mampu meneruskan visi Kristus. Ciptakan budaya kolaborasi. Pelayanan yang sehat itu menghargai karunia yang beragam. Saya ulang, karunia yang beragam itu harus dihargai. Itu pelayanan yang sehat. Jadi ada kolaborasi dan hindarkan kultus individu. Saudara, kita perlu sebagai pemimpin mewariskan nilai, bukan sekedar struktur. Integritas, ya, dan juga kasih, kesetiaan, kerendahan hati. Ini adalah warisan yang lebih tahan lama daripada sistem organisasi. Saudara, ukur keberhasilan dan dari dampak jangka panjang. Pemimpin yang matang ini bersuka cita ketika orang lain bertumbuh, bahkan melampaui dirinya. Nah, ini pemimpin besar jarang yang kayak gini. Banyak pemimpin kecil, hatinya kecil, bukan badannya, ada juga rata-rata yang kecil badannya, saudara ya. Ternyata hatinya juga kecil, seberapa kali saya melihat ya. Tapi ada juga yang badannya pun tinggi, hatinya kecil, saudara. Pemimpin yang matang itu, dia bersuka cita orang lain bertumbuh. Jangan kau pakai ini baik, aku pakailah ini untuk yang ini aja. Yang bisa dimanfaatin kayak nggak dibayar-bayar gitu ya. Walaupun dia, aku yang mau yang dibayar lah aku. Dia nggak mau aku promosikan, tapi kalau untuk nggak dibayar, dia lah aku manfaatkan gitu lah. Padahal kau tahu ada waktunya kau mempromosikan dia, bukan hanya menghabisi dan memanfaatkan dia habis-habisan, saudara. Ada yang kayak gini, jahat banget gitu loh. Kok bisa ada orang Kristen kayak gini? Dia tahu, dia aja terus ya karena ada bayaran, saudara. Sekalipun dia nggak kasih yang baik ini. Tapi saya melihat yang baik itu Tuhan yang angkat lebih tinggi dari posisi yang pernah seharusnya dipromosikan ke dia. Tetaplah tulus para hamba Tuhan. Dan Anda yang hanya suka menghabisi orang, tidak, yang hanya menggerus, Anda tahu berbuat baik tapi Anda tidak melakukannya. Ada hukum tabur tuai, bos. Seharusnya promosi kau dapat, akhirnya tidak kau dapat. Semuanya transparan di hadapan Tuhan, saudara. Gak ada di sini manipulasi, saudara. Jadi, pemimpin yang matang itu pasti dia senang orang lain bertumbuh. Bahkan kalaupun melampaui dirinya, itulah pemimpin yang matang. Jadi bangun pekerjaan, hasilkan aktivitas, bangun organisasi, hasilkan sistem, bangun ekosistem kerajaan Allah, hasilkan kehidupan yang terus bertumbuh lintas generasi. Jadi ekosistem kerajaan Allah itu ditandai oleh pemuritan, kolaborasi, budaya kasih, regenerasi, dan kesetiaan kepada Kristus.
sebagai kepala gereja. Pemimpin yang matang, dia tidak mengejar agar namanya dikenang, tetapi dia memastikan Kristus terus dimuliakan melalui kehidupan orang-orang yang diperlengkapinya. Warisan terbesar seorang pemimpin bukan jabatan yang dia pegang, tapi generasi yang tetap setia berjalan bersama Kristus ketika ia telah selesai. Saudara, kita masuk di sini, kita belajar banyak hal. Tadi itu baru ayat pendukung, saudara ya. Jadi intinya, Efesus 4 ayat 11 sampai 16 memberi kita pengetahuan bahwa Kristus memberi pimpinan untuk memperlengkapi tubuhnya. Roma 16 ayat 1 sampai 16, Paulus menyebut banyak rekan pelayanan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Injil bergerak melalui jejaring. Jadi jangan kau bakar jembatan. Kau pikir sudah tidak berguna lagi, kau bilang. Lalu kau blok dia dari WA, kau maki-maki dulu dia dari WA. Karena kau pikir nggak bisa lagi kau manfaatkan dia, nggak bisa kau kendalikan. Ada namanya jembatan yang sedang kau bakar. Ya, apalagi kalau kau sudah tahu diri, kalau kau orang hebat nggak apa-apa, ini udah bukan siapa-siapa juga, sombongnya minta ampun. Kadang ya orang yang bukan siapa-siapa jauh lebih sombong daripada orang yang punya nama, saudara. Bingung juga saya. Nah, ini yang baru saya lihat ya, tapi saya percaya banyak kok yang berhati besar, saudara. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 sampai ayat 19 sampai 26, Barnabas mencari Saulus. Pelayanan Antiokhia itu bertumbuh melalui kepercayaan dan kolaborasi. Dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15, warisan iman dijaga melalui keputusan setia di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, Paulus menutup hidupnya bukan dengan monumen nama, tetapi dengan kesetiaan yang dipelihara sampai akhir, saudara. Jadi pengaruh. Pengaruh membentuk budaya. Budaya melahirkan warisan. Warisan yang sejati selalu mengarahkan kembali kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bat ketika dia hadir. Semuanya berjalan karena dia. Dia jadi pendetanya, dia jadi song leadernya, dia jadi semua dia. Gitu, saudara. Pokoknya dia berpikir semua berjalan karena dia ada. Rapat hidup karena dia memimpin. Keputusan bergerak karena dia memberi arah. Pelayanan tertata karena dia mengontrol detail. Tim merasa aman karena dia selalu siap menjawab. Tapi ada pertanyaan lebih dalam. Apa yang terjadi kalau Anda sebagai pemimpin itu tidak ada lagi? Kalau Anda mati besok tiba-tiba kena serangan jantung. Apakah pelayanan Anda akan tetap hidup? Apakah orang lain tetap mampu berdiri? Apakah nilai itu tetap dijaga? Apakah budaya tetap sehat? Apakah penerus sudah siap? Apakah warisan tetap menunjuk kepada Kristus atau hanya menyisakan kerinduan kepada satu figur? Saudara, dalam bagian 5 ini bicara kepemimpinan tidak mencapai kematangannya saat pemimpin menjadi pusat yang semakin kuat. Kepemimpinan mencapai kematangannya ketika pengaruhnya berubah menjadi ekosistem yang memperlengkapi orang lain. Kepemimpinan yang belum matang mungkin berkata, oh semua harus melalui saya. Kepemimpinan yang matang itu pasti siapa ya? Yang perlu saya perlengkapi agar panggilan ini terus hidup. Lalu kepemimpinan yang belum matang bertanya, apakah orang masih membutuhkan saya? Kepemimpinan yang matang bertanya, apakah orang semakin setia kepada Kristus karena saya pernah memimpin makin kepahitan di bawah kepemimpinmu karena kau kerdilkan, kau manfaatkan, kau kerdilkan, kau manfaatkan. Saya berdoa buat orang-orang yang pernah diperlakukan begini, gak usah kepahitan, lepaskan pengampunan. Ya, nanti yang seperti itu pemimpinnya kena batunya. Selalu ada hukum tabur tuai. Saudara, kepemimpinan yang gak matang itu hanya sekedar membangun pengikut. Pengikut itu sementara, nanti akan ada selalu langit di atas langit, saudara. Kepemimpinan yang matang, ini mempersiapkan penerus. Dan inilah inti dari sharing firman hari ini, pengaruh jadi warisan. Bila tadi gitu, Paulus tahu bahwa pelayanan Injil tidak boleh berhenti pada dirinya.
Dia tidak sedang membangun monumen pribadi, dia sedang memastikan Injil, ajaran, karakter, tanggung jawab pelayanan ini diteruskan kepada generasi berikutnya. Perhatikan alurnya. Jadi Paulus menerima, lalu dia mengajarkan. Timotius mendengar, lalu dia dibentuk. Ini alurnya. Timotius mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya, Kemudian yang cakap mengajar. Ya, kalau kau tahu dia cakap mengajar dapat dipercaya, tapi nggak kau pakai juga karena kau insecure, kau lah yang salah. Jadi ini bukan sekedar mentoring pribadi. Ini ekosistem regenerasi. Ada kepercayaan, ada ajaran, ada karakter, ada kompetensi, ada penerusan, ada warisan. Dalam kerajaan Allah, kepemimpinan yang sehat tidak berhenti pada satu manusia. Kristus adalah pusat. Pemimpin hanya pelayan. Karena itu pemimpin yang setia, dia tidak membuat orang bergantung kepadanya, tapi menolong orang makin bergantung kepada Kristus. Saudara, kita akan melihat 3 pesan utama di sini. Pengaruh harus bergerak dari individu menuju kolaborasi yang dapat dipercaya. Pengaruh harus menjadi budaya dan sistem yang memperlengkapi. Pengaruh harus melahirkan penerus dan warisan yang memuliakan Kristus. Pesan utamanya, catat. Pertama, pengaruh harus bergerak dari individu menuju kolaborasi yang ada di bab 18. Koneksi dan kolaborasi. Pengaruh yang berjejaring. Jadi alat collaboration Trustmap. Sound kepercayaan menghubungkan orang-orang. Saudara, kepemimpinan yang sehat itu tidak berjalan sendirian. Bahkan pelayanan Paulus pun tidak berjalan sendirian, saudara. Roma 16 ini memperlihatkan daftar panjang nama rekan pelayan. Ada Aquila suaminya, ini nama nggak terpisahkan ya, suami Anda adalah Aquila Anda. Ada Maria, Andronikus, Yunias, Urbanus, ini namanya nggak terkenal, tapi mereka sangat berperan di gereja mula-mula. Apeles, Trifena, Triposa, Persis, Rupus, banyak. Kenapa Paulus harus menyebut nama-nama itu? Karena Injil bergerak melalui tubuh Kristus, bukan melalui satu manusia saja. Dalam Roma 16 ini mengingatkan bahwa pelayanan yang besar ini sering ditopang oleh banyak nama yang tidak selalu berdiri di depan. Ada orang yang membuka rumah, ada yang bawa surat, ada yang kerja keras, ada yang memberi tumpangan, ada yang mendampingi, ada yang menghubungkan, ada yang menopang secara sunyi. Nggak kelihatan tapi dia nopang. Wah, ini hatinya besar banget, saudara. Kita juga melihat hal ini dalam Kisah Rasul 11. Ketika pelayanan di Antioquia berkembang, Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Dia bersuka cita. Tapi dia tidak berkata, saya cukup untuk memimpin semuanya. Dia pergi mencari Saulus di Tarsus. Barnabas mengerti bahwa pekerjaan Allah lebih besar daripada kapasitas satu orang. Itulah kedewasaan pengaruh. Pemimpin yang dewasa, dia tidak takut mencari rekan. Pemimpin yang dewasa tidak takut berbagi ruang. Pemimpin yang dewasa tidak takut pengaruhnya terbagi. Kalau kamu masih ketakutan insecure, berarti kamu nggak dewasa. Itu aja. Karena dia tahu pengaruh bukan milik pribadi. Pengaruh titipan Allah. Ingat, kolaborasi itu bukan sekedar ngumpulin orang. Kolaborasi butuh kepercayaan. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan kata kita satu tubuh. Kepercayaan harus dibangun melalui kejujuran, peran yang jelas, akuntabilitas, kerendahan hati. Banyak pelayanan gagal bukan karena tidak ada visi, saudara. Banyak pelayanan gagal karena tidak ada kepercayaan. Ada luka lama, ada janji yang tidak ditepati, ada kredit yang diambil sepihak, ada dana yang tidak transparan, ada suara yang tidak didengar,
Ada orang yang merasa dipakai tapi tidak dihargai. Saudara, dalam bab 18 ini ada alatnya, collaboration trust map. Ini menolong kita, peta yang menolong kita memeriksa kolaborasi melalui beberapa pertanyaan. Apakah ini pertama tujuan bersama? Apa tujuan yang lebih besar daripada nama organisasi saya? Saudara, apa tujuan lebih besar daripada nama organisasi saya? Ini saya mau puzzle-nya dari 1 jam rupanya. Gak terasa saya. Saudara, jadi apakah kita melayani Kristus atau sedang menjaga wilayah masing-masing? Kedua, kepercayaan, saudara. Luka apa yang perlu kita akui, ya? Ini perlu diakui sebelum kerja bersama dimulai. Ada yang harus diberesin dulu, saudara, biar nggak mandek di tengah jalan. Adakah sejarah yang perlu dibereskan, saudara? Adakah pihak yang perlu minta maaf, saudara? Sebelum memulai berkolaborasi ini harus diselesaikan. Ketiga, peran. Siapa melakukan apa? Siapa pegang keputusan? Siapa jaga data? Siapa komunikasi ke publik? Siapa bertanggung jawab atas evaluasi? Yang keempat, bicara resiko. Siapa yang paling rentan bila kolaborasi gagal? Apakah beban ditanggung bersama atau diam-diam dipindahkan ke pihak yang lebih lemah? Yang kelima, akuntabilitas, saudara. Siapa yang boleh menegur proses ini? Bagaimana koreksi dilakukan? Bagaimana kita memastikan kolaborasi tidak berubah menjadi perluasan kontrol satu pihak? Saudara, kolaborasi Kristen itu butuh 2 hal sekaligus. Kemurahan hati untuk membuka ruang dan keberanian untuk membangun pagar. Kau murah hati tapi ada pagarnya supaya orang gak menghabisi kamu. Ya saudara, tanpa kemurahan hati kita tertutup. Tapi tanpa adanya pagar kita menjadi ceroboh. Tanpa kepercayaan, kolaborasi itu hanya agenda, bohong itu semua. Tanpa akuntabilitas, kolaborasi bisa jadi panggung ego, jadi semuanya harus seimbang. Jadi, kalau dalam gereja yang perlu dilakukan, jangan biarkan pelayanan terlalu bergantung pada satu figur. Kalau figur itu mati, gimana coba? Dalam keluarga, jangan biarkan satu orang memikul semua beban rumah, keuangan, emosi, keputusan. Dalam organisasi, jangan hanya membentuk tim di atas kertas. Bangun kepercayaan yang nyata. Dalam dunia pelayanan sosial, jangan pakai komunitas rentan sebagai objek program. Perlu didudukkan mereka semua sebagai suara yang harus didengar. Dalam dunia digital, jangan membangun jaringan hanya untuk memperbesar nama. Bangun jejaring untuk memperbesar dampak pelayanan. Saudara, pertanyaannya, siapa rekan yang perlu kau cari dalam minggu ini? Bukan untuk mengambil alih, tapi untuk memperlengkapi pekerjaan yang sedang Allah buka. Saudara, pengaruh yang sehat, dia tidak takut dibagikan. Karena pengaruh bukan milik pribadi. Pengaruh titipan untuk membangun tubuh Kristus. Pesan yang kedua, pengaruh harus menjadi budaya dan sistem yang memperlengkapi. Dalam bab 19, budaya yang memperlengkapi. Di sini prinsip panggilan yang menjadi sistem. Alatnya culture audit. Warisan itu bukan dibangun oleh satu pemimpin, tapi oleh budaya yang dia bentuk. Warisan bukan dibangun satu pemimpin, tapi budaya yang ia bentuk, saudaraku. Ada gereja yang punya visi indah, organisasi punya nilai indah, ada keluarga yang punya komitmen indah, tetapi nilai yang tidak masuk ke sistem, dia akan cepat hilang. Kita bisa menulis, oh kami memberdayakan generasi muda, tetapi jika tidak ada mentoring, generasi muda hanya menjadi tenaga acara. Saudara, kita bisa menulis, kami menghargai keluarga. Tetapi jika jadwal pelayanan selalu mengorbankan rumah yang sama, itu aja di rumahnya itu. Artinya nilai itu belum menjadi budaya. Kita bisa menulis, kami hidup dalam integritas. Tapi jika laporan keuangan tidak jelas, berarti integritas itu slogan. Kita bisa bilang, oh kami percaya semua orang punya panggilan. Tetapi jika kesempatan hanya diberikan kepada lingkaran yang sama,
Kau bilang panggilan, orang hidup karena panggilan. Berarti kau percaya setiap orang punya panggilan, tapi yang kau percayakan itu aja lingkaran-lingkaran itu saja. Kau belum membangun panggilan itu menjadi sistem. Dalam Kisah Rasul 2 ini memperlihatkan jemaat mula-mula bukan hanya memiliki pengalaman rohani, tapi juga ritme hidup bersama. Mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, doa, kemurahan hati, dan kesaksian. Dalam Efesus 4 ini menegaskan bahwa Kristus memberi pemimpin bukan untuk pusat permanen, tapi untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Maka budaya yang memperlengkapi bukan budaya yang membuat semua orang mengagumi pemimpin. Budaya yang memperlengkapi adalah budaya yang membuat tubuh Kristus bertumbuh. Dalam bab 19 ini memberi kita alat culture audit. Ada 5 hal yang perlu diperiksa. Nilai apa yang sedang kita ucapkan, yang sering kita ucapkan. Apa sebenarnya yang dibesarkan oleh keputusan kita. Kita berkata menghargai doa, tapi kalender penuh rapat tanpa ruang doa. Kita berkata menghargai regenerasi, tetapi pemimpin muda tidak pernah diberi kesempatan. Kita berkata menghargai keluarga, tetapi budaya pelayanan membuat keluarga selalu menjadi sisa. Kedua, kebijakan. Nilai harus turun menjadi kebijakan. Siapa boleh memimpin? Bagaimana orang baru dilatih? Bagaimana perempuan diberi ruang? Bagaimana orang muda dipersiapkan? Bagaimana konflik ditangani? Bagaimana pemimpin dievaluasi? Tanpa kebijakan, nilai hanya bergantung pada selera pemimpin. Ketiga, ritme. Budaya dibentuk oleh apa yang diulang. Pertanyaan pentingnya, tanyakan ini. Apa yang kita ulang, lakukan berulang-ulang? Rapat seperti apa yang kita ulang? Percakapan, evaluasi apa yang sering kita ulang? Doa seperti apa yang kita ulang? Budaya tidak berubah karena satu seminar. Budaya berubah karena ritme yang setia. Kalau mau buat seminar, budaya suka nilap-nilap uang belum tentu hilang. Tapi kalau dibiasakan, terus tidak dilakukan, itu jadi budaya. Saudara, evaluasi. Orang tidak bertumbuh hanya karena diberi tugas. Orang bertumbuh ketika dia diberi umpan balik yang benar. Evaluasi yang sehat bukan mempermalukan. Evaluasi yang sehat menolong orang melihat apa yang perlu dirawat dan apa yang perlu diperbaiki. Kelima, akuntabilitas. Siapa yang jaga agar sistem tetap benar? Siapa yang boleh menegur pemimpin? Siapa yang memperhatikan orang yang terus kelelahan? Siapa yang memastikan kesempatan tidak hanya berputar di orang yang sama? Akuntabilitas bukan kecurigaan. Akuntabilitas adalah kasih yang diberi struktur, saudaraku. Warisan bukan dibangun oleh satu pemimpin, tapi budaya yang dia bentuk. Pemimpin boleh pergi, tapi budaya harus tinggal. Pemimpin boleh berganti, tapi pola harus tetap bekerja. Jadi pertanyaannya bukan apakah saya pemimpin yang baik, bukan. Budaya apa yang sedang saya latih melalui cara saya memimpin? Apakah budaya takut atau budaya bertumbuh? Budaya diam atau budaya jujur? Budaya bergantung pada figur atau budaya saling memperlengkapi? Budaya pencitraan atau budaya akuntabilitas? Budaya kelelahan atau budaya ritme sehat? Saudara, zaman sekarang untuk gereja, jangan hanya buat program. Buat jalur pembinaan. Untuk keluarga, jangan hanya bicara nilai. Bangun kebiasaan. Untuk kampus, jangan hanya mengajar materi. Bentuk budaya belajar yang rendah hati. Untuk organisasi, jangan hanya pasang slogan. Slogan integritas, tapi bangun mekanisme koreksi. Untuk pelayanan perempuan, jangan hanya memuji ketangguhan perempuan, beri dia ruang, beri dia dukungan, beri kesempatan, beri sistem yang memperlengkapi. Jadi pertanyaannya, nilai apa yang sering saya ucapkan, tapi belum saya ubah jadi ritme, jadi kebijakan, jadi evaluasi, dan akuntabilitas?
Nilai yang tidak jadi ritme akan jadi slogan. Nilai yang jadi sistem akan membentuk warisan. Dan yang terakhir pesannya. Pesan yang ketiga. Ini sekalian saya membangunkan. Pesan yang ketiga. Nah, kalau ada yang ngantuk gitu, saudara. Pengaruh harus melahirkan penerus. Dan warisan yang memuliakan Kristus. Ini dalam buku saya di bab 20. Mentoring dan regenerasi. Jadi prinsipnya penerus yang dipersiapkan. Mentoring covenant. Pemimpin terbaik tidak menciptakan pengikut, dia mempersiapkan penerus. Saya ulang, pemimpin terbaik tidak menciptakan pengikut, tapi mempersiapkan penerus. Saudara, penerus tidak lahir secara kebetulan, penerus dipersiapkan. Paulus mempersiapkan Timotius, Musa mempersiapkan Yosua, Elia mempersiapkan Elisa. Yesus mempersiapkan murid-murid. Pemimpin yang matang tidak hanya bertanya siapa yang mengikuti saya. Bukan itu. Tapi siapa yang sedang saya persiapkan. Mentoring itu bukan alat sekedar memberi nasihat, mentoring. Mentoring itu relasi formasi. Mentoring di situ ada teladan, ada ajaran, latihan, koreksi, kesempatan, ada kepercayaan, ada pelepasan. Itu mentoring. Dalam bab 20 buku saya, ini akan memberi alat mentoring covenant. Ada beberapa unsur penting, saudara. Panggilan yang pertama. Ruang panggilan apa yang sedang Allah buka dalam diri orang ini? Jangan paksa penerus menjadi salinan pemimpin lama. Bantu dia menemukan panggilannya di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, setelah panggilan, karakter. Apa dia dapat dipercaya, mau dikoreksi, jujur, mau menjaga yang lemah, karena karunia tanpa karakter itu berbahaya. Karunia tanpa karakter berbahaya. Yang ketiga, kompetensi. Apa yang harus dilatih? Apakah mengajar, memimpin rapat, mengelola konflik, menyusun program, mengambil keputusan, mendengar orang terluka? Kompetensi tidak tumbuh hanya dengan menonton. Dia tumbuh melalui latihan, perlu dilatih. Beri kesempatan, beri ruang latihan. Yang keempat, kepercayaan bertahap, harus bertahap. Penerus itu perlu ruang nyata. Saya ulang, penerus perlu ruang nyata. Bukan hanya membantu di belakang, bukan hanya jadi cadangan. Beri kesempatan terukur. Dampingi, evaluasi, percayakan lagi. Kelima, pelepasan, saudara. Ini bagian yang paling sulit. Pemimpin harus belajar melepas. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena panggilan itu harus berjalan lebih jauh daripada jangkauan tangannya sendiri. Pemimpin terbaik tidak menciptakan pengikut. Dia mempersiapkan penerus. Saya ulang, pemimpin yang baik, terbaik tidak menciptakan pengikut, tapi mempersiapkan penerus. Dalam bab 21 buku saya, warisan seorang pemimpin. Prinsip di sini dampak yang diteruskan. Alatnya ada. Legacy ledger. Warisan itu ketika nilai terus hidup, bahkan setelah nama kita mulai dilupakan. Enggak apa-apa nama kita dilupakan. Yang penting warisan itu diteruskan terus. Warisan itu bukan sekedar dikenang, bukan nama di plakat, bukan foto di dinding, bukan orang berkata dulu zaman beliau hebat. Tapi warisan bicara ketika nilai terus hidup. Ketika pemimpin tidak lagi memegang kendali, tapi kejujuran tetap dijaga. Ketika pendiri tidak ada lagi, tetapi kasih tetap jadi budaya. Ketika guru tidak lagi mengajar, tapi murid-murid terus hidup dalam hikmat. Ketika orang tua sudah tiada, tetapi anak-anak tetap berjalan dalam takut akan Tuhan. Paulus di akhir hidupnya berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dia tidak berkata, aku telah menjaga namaku tetap besar, besar.
Kau Allah yang besar, hanya Allah yang besar. Gak usah buat namamu besar. Dia berkata, aku telah memelihara iman. Itulah warisan. Dalam bab 21 buku saya ini memberi alat legacy ledger. Jadi ada 5 kolom yang perlu diperiksa. Pertama, orang. Siapa yang sedang Tuhan percayakan kepada pengaruh saya? Kedua, apakah ia menjadi lebih setia, lebih utuh, lebih berani, lebih bertanggung jawab? Kedua, nilai. Nilai apa yang tidak boleh hilang? Kejujurankah? Belas kasih, keadilan, kerendahan hati, keberanian, kesetiaan pada Kristus. Dan yang ketiga kita belajar budaya. Budaya apa yang akan tinggal setelah saya tidak ada? Apakah orang belajar takut atau bertumbuh? Apakah orang belajar menutup kesalahan atau mengakuinya? Apakah orang belajar bersaing atau berkolaborasi? Keempat, keputusan. Keputusan kecil apa minggu ini yang akan membentuk warisan? Memberi ruang kepada orang muda, meminta maaf, menolak manipulasi, membuka percakapan sulit, membuat sistem yang lebih adil. Kelima, cerita. Cerita apa tentang Allah yang akan tinggal? Apakah orang akan berkata, di tempat itu kami belajar takut kepada manusia, atau di tempat itu kami belajar bahwa Tuhan cukup setia sehingga kami tidak perlu berbohong. Cerita adalah tempat nilai menjadi ingatan. Yang di bab 22 buku saya dari panggilan menjadi warisan. Di sini warisan yang memuliakan Kristus. Ada alatnya legacy integration canvas. Panggilan menjadi pengaruh, pengaruh membentuk budaya, budaya melahirkan warisan, warisan sejati. Selalu mengarahkan kembali kepada Kristus, selalu. Jadi bab 22 ini mengintegrasikan seluruh perjalanan. Dari panggilan jadi pengaruh, dari pengaruh jadi budaya, dari budaya jadi warisan, tetapi warisan Kristen tidak berhenti pada manusia. Warisan sejati selalu kembali kepada Kristus. Jika orang hanya ingat nama kita, tapi tidak melihat Kristus di dalam kita, warisan kita belum selesai. Jika orang mengagumi karya kita, tetapi tidak makin setia kepada Tuhan, warisan kita perlu dimurnikan. Jika orang meneruskan sistem kita, tetapi kehilangan kasih Kristus, kita hanya meninggalkan struktur, bukan warisan rohani. Maka legacy integration canvas ini menolong pembaca menyatukan seluruh perjalanan. Apa panggilan yang Allah percayakan? Pengaruh apa yang sedang dibentuk? Budaya apa yang harus dilatih? Penerus siapa yang harus dipersiapkan? Nilai apa yang harus terus hidup? Keputusan apa yang harus dilakukan dalam 7 hari? Rencana jangka panjang apa yang perlu disusun? Dan yang paling penting, bagaimana semua itu mengarahkan kembali kepada Kristus. Jadi yang perlu dilakukan untuk pemimpin gereja, mulailah persiapkan penerusmu sebelum kau kelelahan. Kita untuk orang tua, jangan hanya mewariskan harta, tapi wariskan iman, karakter, nilai. Iman, karakter, nilai, itu wariskan. Jadi untuk pemimpin organisasi, jangan hanya membuat sistem efisien, buatlah sistem yang adil dan memperlengkapi. Untuk pengusaha, jangan hanya bangun bisnis, bangun budaya kerja yang manusiawi dan takut akan Tuhan. Untuk mentor, jangan bentuk orang menjadi salinanmu. Bentuk mereka menjadi hamba Kristus yang setia. Untuk pemimpin perempuan, jangan hanya bertahan dalam sistem. Bentuk ruang agar perempuan lain juga bertumbuh lebih sehat. Jadi, siapa yang sedang Anda persiapkan agar panggilan ini tidak mati bersama cara kita memimpinnya? Pemimpin yang dewasa tidak takut dilupakan, karena dia lebih rindu Kristus yang diingat melalui hidup orang-orang yang dia bentuk. Jadi, saya tutup, saya rangkum. Yang pertama tadi apa? Pengaruh harus bergerak dari individu menuju kolaborasi. Kamu harus belajar berkolaborasi yang dapat dipercaya. Pengaruh bertumbuh ketika kepercayaan menghubungkan orang-orang. Kedua, pengaruh harus menjadi budaya dan sistem yang memperlengkapi. Warisan bukan dibangun oleh satu pemimpin, tapi oleh budaya yang dibentuk. Ketiga, pengaruh harus melahirkan penerus dan warisan yang memuliakan Kristus. Pemimpin terbaik tidak menciptakan pengikut, dia mempersiapkan penerus.
Jadi lakukan ini collaboration trust smart. Tulis satu kolaborasi yang perlu kau bangun. Tulis apa tujuannya, siapa yang perlu duduk bersama, luka kepercayaan apa yang perlu diakui, peran apa yang perlu jelas, ya. Kemudian akuntabilitas apa yang harus dibangun. Yang kedua, culture audit. Pilih satu ruang. Mau di gereja, keluarga, pelayanan, bisnis, atau kampus. Tanya nilai apa yang sering diucapkan. Kebijakan apa yang mendukung nilai itu. Ritme apa yang menghidupkan nilai itu. Evaluasi apa yang diperlukan. Akuntabilitas siapa yang menjaga nilai itu. Ketiga, mentoring covenant. Ini ya alat-alat strateginya. Pilih satu orang untuk dipersiapkan. Apa panggilannya? Karakter apa yang perlu dibentuk? Kompetensi apa yang perlu dilatih? Ruang apa yang bisa diberikan? Kemudian, kapan evaluasi dilakukan? Legacy ledger, buat 5 kolom. Ada orang, ada nilai, ada budaya, ada keputusan, ada cerita. Lalu itu diisi dengan kalimat yang jujur. Dan yang kelima, legacy integration compass. Apa panggilan utama yang Tuhan percayakan kepada saya? Pengaruh apa yang sedang Dia bentuk di dalam saya? Budaya apa yang harus saya bangun? Siapa yang penerus yang harus saya persiapkan? Warisan apa yang harus menunjuk kembali kepada Kristus? Bayangkan sebuah obor. Pelari memegang obor itu hati-hati, ia berlari, obor itu menyala. Tujuan perlombaan estafet bukan agar satu pelari itu memegang obor selamanya, tapi tujuannya agar terus diteruskan, dari satu diteruskan. Jadi pelari yang baik bukan berkata obor ini harus tetap di tangan saya, tapi dia akan berkata, dia pelari yang baik, dia tahu kapan berlari, kapan menjaga nyala api, kapan mendekati penerus, dan kapan menyerahkan obor. Kepemimpinan Kristen seperti itu. Ada masa menerima panggilan, lalu kita memakai pengaruh kita membentuk budaya, kemudian kita mempersiapkan penerus, kita menyerahkan ruang itu, dan kita mulai dilupakan, tidak disebut lagi. Tetapi jika api Kristus tetap menyala, warisan itu berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pertanyaan terbesar bukan seberapa besar nama saya, tetapi seberapa jelas Kristus terlihat melalui hidup yang saya bentuk. Bukan berapa banyak orang mengikuti saya, tapi berapa banyak orang semakin setia pada Kristus karena saya pernah berjalan bersama mereka. Bukan semua masih ingat saya, enggak. Tapi apakah nilai Kristus masih hidup ketika saya tidak lagi memimpin? Itulah kematangan kepemimpinan, dari pengaruh jadi warisan, dari kemampuan pribadi jadi ekosistem, dari pengikut jadi penerus, dari reputasi jadi kesetiaan, dari nama manusia kembali kepada Kristus. Mungkin Tuhan sedang memanggil Anda saat ini untuk mulai melepas sedikit kendali dan mulai membangun kepercayaan, memperbaiki budaya, mempersiapkan satu orang penerus, menulis nilai yang harus diteruskan, mengambil satu keputusan yang kecil mungkin yang bisa jadi benih warisan. Jangan tunggu tua untuk memikirkan warisan. Warisan sedang dibentuk hari ini. Dalam cara kita berbicara, memimpin, memberi kesempatan, menegur, membangun sistem, mempersiapkan penerus, mengarahkan semua kemuliaan kembali kepada Kristus. Kepemimpinan Kristen mencapai kematangannya ketika pengaruh tidak lagi berhenti pada diri seorang pemimpin, tetapi menjadi ekosistem yang terus hidup. Pengaruh yang sehat itu membangun kepercayaan, kolaborasi, budaya yang memperlengkapi, mentoring yang setia, penerus yang dipersiapkan, dan nilai yang terus berjalan setelah nama pemimpin mulai dilupakan. Warisan sejati bukan monumen bagi manusia, melainkan kesetiaan yang diteruskan melalui orang, budaya, keputusan, dan cerita yang selalu mengarahkan kembali kepada Kristus. Pengaruh yang matang tidak cari pusat, tapi dia membangun ekosistem. Warisan bukan ketika nama kita terus disebut, tetapi ketika nilai Kristus tetap terus hidup. Pemimpin terbaik tidak meninggalkan ketergantungan, tetapi meninggalkan orang-orang yang siap melanjutkan panggilan. Panggilan menjadi pengaruh, pengaruh menjadi budaya, budaya melahirkan warisan, warisan sejati selalu mengarahkan kembali kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkaulah pusat panggilan kami, sumber pengaruh kami, tujuan akhir dari setiap warisan yang ingin kami tinggalkan.
Ampuni kami bila terlalu ingin jadi pusat. Ampuni kami bila membangun ketergantungan bukan kedewasaan. Ampuni kami bila memakai pengaruh untuk menjaga nama sendiri, bukan untuk memperlengkapi tubuh. Ajari kami membangun kepercayaan, membentuk budaya yang sehat, mempersiapkan penerus, melepaskan ruang pada waktunya, meninggalkan nilai yang terus hidup. Biarlah keluarga kami, gereja, pelayanan, pekerjaan ini, dan setiap ruang pengaruh kami menjadi ekosistem yang memuliakan Kristus. Kiranya sekalipun nama kami dilupakan, kasih-Mu tetap terlihat. Mungkin posisi kami selesai, tapi panggilan-Mu tetap berjalan. Ketika generasi berganti, warisan iman tetap menyala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, Anda bisa menyaksikan ini di YouTube kalau Anda nggak full. Baik, semua teman-teman yang di YouTube dulu saya sapa. Ya, Anda bisa nanti dengar rekamannya. Demikian sharing firman tentang kepemimpinan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.